Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat badanku, lebih pikiranku luar biasa. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Wahyu memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Iya. Hadir semua ya? Ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ibu minta dulu kalian sebutkan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Datang kepada Tuhan. Ya, yang kedua? Mendengarkan guru penjelasan. Yang ketiga? Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat? Fokus dalam belajar. Yang keempat ini harus fokus dalam belajar. Ketika ibu menjelaskan, ibu minta anak-anak ibu semuanya memperhatikan ke depan apa yang ibu sampaikan, agar nanti pembelajaran kita dapat diterima. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks deskripsi, yaitu tentang kohesi dan koherensi. Siapa yang masih ingat apa itu kohesi? Ya, keterpaduan bentuk. Apakah sama dengan koherensi? Ya. Kalau koherensi apa? Keterpaduan makna. Jadi dalam teks deskripsi itu, paragraf yang baik itu adalah paragraf yang ada kohesi dan koherensinya. Nah, pada materi kita kali ini tidak kalah seru dari teks deskripsi, yaitu tentang teks prosedur, yaitu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Nah, kira-kira siapa yang suka membaca cerpen? Ada yang suka membaca cerpen? Ya. Cerpen itu bersifat naratif. Ada cerita di dalamnya? Ada. Kira-kira apa saja unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut? Unsur-unsurnya. Yang pertama, Tema. nah, Tokoh. watak, Alur. sudut pandang, Amanat. amanat. Teks prosedur ini pernah tidak kita pelajari dulu kelas 7? Pernah. Ya. Kira-kira masih ingat? Masih. Tentang apa itu teks prosedur? Berisi tentang langkah-langkah dalam apa? Menggunakan atau melakukan, mengerjakan, menggunakan. Nah, tapi sebelum kita mulai materi hari ini, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri. Ya, terus semangat. Oke, terima kasih. Silakan lagi. Coba dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan cerpen dan teks prosedur. yang kedua, Peserta didik mampu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur yang jelas dan sistematis. iya, setelah kita baca cerpennya, diidentifikasi, kemudian kita buat menjadi sebuah teks prosedur. Nanti ibu
akan tayangkan sebuah video, kalian amati. Ada tidak teks itu, cerpen itu berisi tentang langkah-langkah sesuatu ataupun sesuatu kegiatan yang berurutan, ya? Judulnya Tabu, namanya Isrul. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dia nikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa Isrul selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat di desa. Ketika ada penyuluhan pendidikan, rata-rata orang tua hanya mendengar saja. Sesudah itu kembali sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi. Tayangkan ini, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lihat? Sebuah cerita. Siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Isrul. Nah, menurut kamu Isrul itu seperti apa diceritakan dalam tokoh? Seorang anak yang ingin coba lihat, seorang Isrul yang ingin sekolah, tetapi di daerahnya itu sekolah masih dianggap masyarakat di situ tuh sekolah itu tidak penting. Tapi apa yang dilakukan Isrul? Apa? Meyakinkan ayahnya untuk bisa sekolah. Nah, setelah kita identifikasi cerpen tadi, ada tidak berupa langkah-langkah di dalamnya? Ada. Tentang apa? Memberi makan dan minum sapi. Memberi makan dan minum sapi. Kira apa saja bahan yang perlu disediakan ketika memberi makan dan minum sapi, Bayu? Ketika kita memberi makan minum sapi itu apa yang disediakan bahannya? Jelas, air. Kemudian apa? Ada air tadi dicampur pakai garam. Kemudian apa lagi? Lumpur. Kemudian alat yang perlu disediakan dalam memberi makan sapi. Barang gunanya untuk apa? Mencaca atau memotong rumput. Kemudian apa lagi? Alas membaca. Ya. Kemudian apa lagi? Ember. Ember apa gunanya? Iya. Sudah ada alat dan bahan. Kemudian apa lagi yang perlu kita tuangkan di situ agar orang lain itu tahu bagaimana cara memberi makan, cara memberi minum sapi. Langkah-langkah. Yang pertama apa kira-kira langkah-langkahnya? Siram rambut dengan cermat. Iya, membersihkan rumput. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, Caca rambut dengan parang. iya, mencacar rumput dengan parang. Kemudian apa lagi? Letakkan 2 ember di depan sapi. Perbedaan cerpen dan teks prosedur apakah sama? Tidak. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang memiliki karakteristik berupa narasi yang singkat dan padat. Cerpen biasanya menceritakan suatu peristiwa atau konflik yang berfokus pada satu tema. Kemudian teks prosedur, perhatikan, teks prosedur adalah jenis teks yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau proses. Berarti dalam teks prosedur itu ada proses suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Betul? Nah, ini langkah-langkahnya. Setelah kita baca cerpen, kemudian ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengubah cerpen itu menjadi teks prosedur. Yang pertama, lihat, ya, identifikasi bagian yang berisi prosedur. Nah, cerpen setelah kita baca, diidentifikasi ada tidak di dalam cerpen itu berupa langkah. Ada. Kemudian yang kedua, ubah cerita menjadi kalimat perintah. Yang berbentuk cerita tadi kita ubah menjadi kalimat perintah. Apa contohnya kalau dalam teks prosedur kalimat perintah?
Buatlah, cucilah, masukkanlah. Iya, bagus. Nah, kemudian urutkan langkah-langkahnya. Apakah bisa membuat sesuatu itu kita bolak-balik caranya? Yang terakhir kita letakkan di awal. Yang di awal kita letakkan di akhir. Tidak. Nah, kemudian tambahkan detail seperti alat dan bahan. Kalau di cerita itu ada menggunakan alat dan bahan, berarti kita masukkan alat dan bahan. Kalau tidak ada, ya tidak kita gunakan. Kemudian periksa kembali, pastikan teks prosedur itu sudah bisa dipahami atau belum. Kalau orang masih bingung bagaimana cara mengikutinya, kita rubah, kita susun lagi supaya mudah dipahami. Jelas? Jelas. Kemudian, kira-kira apa tujuan teks prosedur? Memberikan Memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang membaca atau menginformasikan kepada orang lain bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, panduan langkah-langkah. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah, tidak ada berupa panduan, berarti itu bukan teks prosedur. Kemudian ada aturan dalam hal seperti bahan atau pernyataan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dilakukan secara umum. isi kegiatannya itu berupa urutan kegiatan yang berurut. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama, kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kalimat perintah. Ya, kata kerja perintah. Kalau kita memberi arahan, berarti kita harus memberi perintah. Cucilah ikan sampai bersih. Nah, misalnya kita membuat mie sagu. Nah, bagaimana cara membuat mie sagu? Cucilah mie hingga bersih. Kemudian masukkan bumbu. Kata-kata perintah itu harus diurutkan berdasarkan langkah-langkahnya. Ya, oke? Nah, kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan. Misalnya kita membuat misalnya tadi, pertama-tama apa langkah kita? Siapkan bahan. Kedua, nah selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian. Nah itulah konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang mengurutkan, ya menunjukkan urutan. Nah, kemudian menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, masukkan garam. Berapa kira-kira garam yang akan dimasukkan? Harus ada batasan. Berapa? Misalnya, masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Atau masukkan cabai 2 sendok makan. Nah, itu batasan yang harus jelas di dalam teks prosedur. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Agar lebih paham, kita akan mengerjakan LKPD, yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Ibu akan bagi per kelompok. Ibu sudah melakukan tes asesmen diagnostik. Nah, kita duduk berdasarkan siapa yang minatnya melakukan sesuatu. Nah, siapa yang minatnya membuat sesuatu. Ya, kelompok ya, nyambung. Nah, kemudian kelompok membuat gasing.
Ya kan kemarin asesmennya membuat Jaki. Ya. Kemudian yang kelompok ini membuat bonus pengunjung. Silakan dulu dibaca. Cerpennya berisi tentang apa? Nah, kamu identifikasi dulu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut, kemudian temanya apa. Nah, nanti baru diubah menjadi teks prosedur. Kemarin kan sudah juga di asesmen diagnostik itu ada yang hobinya membuat pakai Canva, ya. Nah, membuat pakai Canva berarti dia mengerjakan tugasnya Wahyu, mengerjakan tugasnya pakai aplikasi Canva. Nah, ada tugasnya yang hasil asesmennya itu hobinya menggambar. Nah, ya, hobinya menggambar. Nah, nanti buatnya di sini. Buatnya berupa peta konsep boleh, berupa gambar boleh, berupa tayangan juga boleh, ya. Siapkan dalam waktu 20 menit, ya. Oke. Kalau sudah siap nanti yang pakai HP boleh kirim ke WA. Yang pakai gambar nanti kita tampilkan ke depan. Ya. Boleh tulis di kertas dulu. Ya, boleh tulis di sini. Siapa yang nulis? Tulis apa saja langkah-langkah yang ada waktu membuat. Nah, terima kasih. Nanti nama kelompoknya berdasarkan tugasnya ya. Ya, ini kelompok Kompang. Yang ini kelompok Bolu Kemojo. Yang ini kelompok Gambus. Yang ini kelompok Misagu. Yang di sana kelompok apa? Gasing. Oke. Siap? Siap ditampilkan? Siap. Siap dipresentasikan? Siap. Ya, kelompok siapa duluan? Kelompok Kompang. Ya, pada kelompok Kompang kita persilakan untuk mempresentasikan pada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok Kompang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibaca oleh dengan benar. Tangan kiri memegang bagian bibir kompang, sedangkan tangan kanan siap memukul kulit. 2. Mukul kulit kompang. Pukulan lembut. Hentakkan tangan dengan lembut di bagian tengah kulit kompang untuk menghasilkan suara yang halus. Pukulan keras. Hentakkan tangan dengan kuat di bagian tengah kulit kompang untuk menghasilkan suara yang lebih keras. Pukulan pinggir. Pukul bagian pinggir kulit kompang untuk menghasilkan suara yang berbeda. 3. Variasi pukulan. Cobalah berbagai macam pukulan untuk menciptakan irama yang menarik. 4. Ikuti irama. Dengarkan irama musik pengiring dan sesuaikan pukulan kompang dengan irama tersebut. Silakan, ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelompok Gabus. Ini bertanya kepada kelompok Kompang, bagaimana cara kalian membuat teks prosedur yang sudah distrategikan? Baik, yang dijawab pertanyaan akan dijawab oleh Gilang. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Gabus. Apakah ada yang puas dengan jawaban tersebut? Puas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari komunikasi akan membacakan hasil
Cara membuat gasing. 1. Memilih bahan, pilih kayu yang keras dan berkualitas baik seperti kayu jati atau kayu asam. 2. Membentuk badan hiasi gasing dengan ukiran atau warna-warni agar terlihat lebih menarik. 5. Membagi gasing. Buat lubang kecil di bagian atas gasing sebagai tempat memasukkan ujung tali. 6. Menyeimbangkan gasing. Pastikan gasing seimbang agar dapat bertukar dengan baik. Adakah kelompok yang ingin bertanya? Ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Satika. Saya ingin bertanya kepada kelompok gasing. Bagaimana cara kelompok gasing mencari informasi yang sudah dibuat dalam teks prosedur tersebut? Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Robi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sabu. Dalam membuat teks prosedur, dalam membuat gasing ini, selain mengambil dari cerita, kami juga mengambil dari Google sebagai referensi supaya teks prosedur kami lebih menarik dan juga menjadi lebih jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jelas? Jelas. Silakan. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena sudah mengerjakan sesuai arahan. Agar lebih memahami mengenai materi teks prosedur, Ibu ada kuis, ya, kuis melalui Quizizz, aplikasi Quizizz. Kalian akan menjawab soal pilihan ganda. Silakan HP-nya masing-masing. Dan silakan join my quiz. Bisa dimulai? Bisa? Ya, kita mulai ya. Ini fungsinya untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi teks prosedur tadi. Sudah paham atau belum ya? Oke, kita mulai. Silakan dibaca betul, kemudian dijawab mana yang benar. Nah, ini dia. Juara 1. Ya, you. Juara 2. Ada juara 3, Sobi. Berikan keputusan. Kira-kira mengenai materi hari ini sudah jelas atau belum? Jelas. Kita ulang sedikit. Ya. Bagaimana cara kita mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur? Siapa yang ingat? Siapa yang dapat tadi? Coba lihat. Langkah-langkah membuat petikan cerpen menjadi teks prosedur memiliki beberapa langkah. Ya. Di antaranya identifikasi bagian yang berisi teks prosedur. Ya, identifikasi. Bacalah dengan seksama dan carilah bagian-bagian yang berisi langkah-langkah. Bagus. Yang kedua, ubah kalimat cerita menjadi perintah. Ya. Yang Lagi. ketiga, urutkanlah langkah-langkah. Yang keempat, tambahkan detail seperti alat dan bahan. Ya. Yang kelima, periksa kembali atau pastikan teks prosedur mudah dipahami dan diikuti serta betul. Ya. Berikan keputusan. Setelah kalian membuat petikan cerpen menjadi teks prosedur tadi, kalian mengikuti langkah-langkah itu tidak? Mengikuti. Yang pertama apa? Mengidentifikasi bagian yang berisi teks prosedur. Ada tidak di cerpen itu langkah-langkahnya? Ada. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mengubah cerita. Kan tadi ada ceritanya tentang memainkan kompak, ada ceritanya membuat gasing, ada ceritanya memasak Bu Siti, memasak mie sagu. Nah, dari cerita itu kemudian kita ambil langkah-langkahnya, kemudian baru kita
ubah menjadi kalimat perintah. Kemudian langkah yang ketiga apa? Mengurutkan. Ya, tak mungkin kalau memasak pisang rebus itu kita goreng dulu baru kita rebus. Salah tidak? Nah, salah. Kemudian apa lagi? Langkah yang keempat, menambahkan detail. Apakah ada alat dan bahan atau membuat apa? Membuat alatnya, membuat bahannya. Kemudian apa lagi yang kelima? Memastikan atau memeriksa kembali apakah teks prosedur kita itu sudah sesuai dengan urutannya atau belum. Tadi sudah diperiksa? Sudah ya. Semua hasil karyanya itu bagus-bagus. Nah, kemudian apa lagi? Setelah kita periksa, apakah sudah bisa dipahami bahasanya? Bisa. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang jelas, apa namanya tuh, yang orang lain itu bisa memahami dengan jelas. Nah, itulah langkah-langkah cara mengubah petikan cerpen dari, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Nah, sebelum kita tutup materinya pertemuan kali ini, Ibu minta dulu ada yang refleksi, menyampaikan refleksinya. Siapa yang bisa? Ya, silakan ya. Menurut saya, setelah saya belajar hari ini, saya merasa bisa membuat teks prosedur dan lebih memahami tentang teknologi karena sudah bisa menggunakan Quizzes. Ya, bagus. Ada lagi refleksi pelajaran kita kali ini. Ada lagi Roji? Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Kita jadi tahu bagaimana cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Tapi kalau Ibu suruh kalian membuat teks prosedur yang lain, bisa tidak? Bisa, karena sudah tahu langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran kita selanjutnya, silakan nanti kalian baca buku halaman 45. Tentang apa? Tentang mencermati berupa infografis. Iya. Lihat di bukunya. Besok di rumah nanti tolong dibaca sebelum kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Wahyu pimpin doa. Sebelum doa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.